Program makan bergizi gratis ditujukan untuk mengurangi angka stunting, membantu ekonomi keluarga, dan memastikan setiap anak Indonesia mendapat gizi yang cukup untuk belajar dan pertumbuhan. Sebuah program yang diharapkan sebagai cara mengatasi stunting anak sekolah atau kekurangan gizi pada anak yang menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak. Pada pelaksanaannya muncul berbagai persoalan yang tentu saja memerlukan jalan keluar. Sebagai contoh antara lain terjadinya keracunan massal, dugaan penyelewengan dana, hingga kualitas makanan yang dianggap tidak layak. Anggaran MBG yang lumayan besar tentu saja banyak menimbulkan pertanyaan pada pelaksanaannya. Apakah sudah tepat sasaran? Apakah sudah tepat orang-orang yang ditunjuk sebagai pelaksana? Atau ada celah-celah terjadinya penyelewengan yang tidak diharapkan? Banyak negara telah menjalani program serupa. Beberapa negara mungkin dapat dijadikan acuan atau referensi. Di Jepang, program Sekulan sudah berjalan sejak 1950. Setiap menu dirancang oleh ahli gizi. Bahan makanan berasal dari petani lokal. Sekolah memiliki dapur serta tenaga khusus yang diawasi pemerintah. Transparansi dan pendidikan gizi menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini. Di India, program Midday Meal Scheme memberi makan lebih dari 100 juta anak per hari. Meskipun juga terjadi kendala pada awal-awalnya, tapi program ini sukses menekan angka putus sekolah dan malnutrisi. Sementara itu di Korea Selatan, program sejenis sudah dimulai sejak 2011 dari TK hingga SMA. Dengan masa percobaan awal dari tahun 1953. Program didanai pemerintah dan otoritas lokal. Program MBG di Korea dinilai sebagai salah satu yang tersukses di dunia. Hal ini terkait menu seimbang, manajemen yang terpusat, penerapan standar keamanan pangan, serta fokus pada pendidikan gizi. Bagaimana dengan di Indonesia, guys? Selain terjadinya keracunan makanan pada berbagai tempat dan menu yang kadang tidak sesuai harapan, ada beberapa fakta menarik yang terjadi. Seorang ahli gizi Dr. Tan Sotian mengkritik kualitas MBG di DPR. Beliau mengutarakan tentang keterkaitan setiap hari dikasih makan burger. Hal ini sedikit kontras dengan pernyataan dari Gubernur Jateng mengenai 2.700 siswa yang keracunan MBG. Beliau berkata bahwa kemungkinan perut kaget dari para siswa karena biasa makan Indomie dikasih spaghetti. Nah, pada proses pelaksananya tentu melibatkan banyak pihak. Sudahkah ditangani orang-orang yang tepat? Terjadinya pembahasan mengenai peran dan kontribusi guru di DPR adalah hal yang menarik. Benarkah peran guru hanya sebagai pelengkap? Tak dilibatkan, tapi harus hitung nampan, hilang ganti rugi, keracunan tanggung jawab. Hal-hal seperti ini tentu harus dicarikan solusi terbaik. Di Kota Serang terjadi penolakan keras dari wali murid di Sekolah Al-Izah terhadap program MBG. Mereka meminta agar yayasan tidak asal membuka dapur MBG di sekolah karena wali murid merasa MBG cukup untuk siswa yang kurang mampu. Sekarang kita coba membahas fakta paling menarik yang wajib ditunggu kelanjutannya. Menteri Keuangan Yudi Purbaya Yudisadewa menegaskan akan tetap menarik dana program MBG di Badan Gizi Nasional jika serapan anggaran rendah di akhir Oktober. Sementara himbauan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, untuk tidak melakukannya. Menurut Luhut, penyerapan sudah mulai membaik. Dana MBG juga mendorong perputaran ekonomi dan banyak membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana menurut kalian, guys? Langkah tegas Purbaya akankah tetap berlanjut atau akan mengikuti imbauan Luhut? Ini menarik untuk ditunggu. Di sisi lain, apakah benar pernyataan tidak ada makan siang gratis? 355 triliun dana pendidikan dipotong untuk biaya MBG. Sebagai catatan, anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar 757,8 triliun rupiah. Tulis pandangan kalian dan solusi bagaimana
di kolom komentar.